Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novidia Amanda. Saya dari kelas akuntansi C atau akuntansi bilingual NIM 140724200051. Di sini saya akan menjelaskan tentang Salary Competitiveness Ratio atau disebut juga SCR. Yang pertama ada pengertian SCR, yaitu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa kompetitif gaji suatu perusahaan dalam industri atau pasar tertentu. SCR mengukur perbandingan antara gaji yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan gaji yang dapat diberikan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama atau pasar yang sebanding untuk posisi pekerjaan yang serupa. Penggunaan SCR dapat membantu perusahaan untuk menilai seberapa kompetitif gaji yang mereka tawarkan dalam upaya untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Selain itu, SCR juga dapat membantu dalam perencanaan strategi kompensasi perusahaan serta memastikan bahwa gaji yang ditawarkan sesuai dengan standar industri atau pasar yang relevan. Yang kedua ada fungsi dari SCR. SCR memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan strategi kompensasi perusahaan, yaitu yang pertama ada evaluasi kompensasi. SCR memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi beberapa kompetitif gaji yang mereka tawarkan dibandingkan dengan pesaing dalam industri yang sama. Yang kedua, ada pengembalian keputusan kompensasi. Dengan menggunakan SCR, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan tingkat gaji yang akan mereka tawarkan kepada karyawan baru atau karyawan yang ada. Yang ketiga ada penetapan standar kompensasi. SCR dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan standar kompensasi perusahaan. Ini membantu perusahaan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang di mana posisi mereka berada dalam kaitan dengan industri atau pasar yang relevan dalam hal kompensasi. Yang keempat ada pemantauan perubahan dan perkembangan industri. SCR kemungkinan perusahaan untuk memantau perusahaan dalam kompetitivitas gaji dalam industri atau pasar tertentu dari waktu ke waktu, yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi kompensasi mereka sesuai dengan tren dan perubahan dengan lingkungan bisnis. Yang terakhir ada pengelolaan bakat dan retensi karyawan. Dan memahami posisi mereka dalam hal kompetitivitas gaji, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk menarik dan mempertahankan bakat yang berkualitas. Dan yang ketiga ada cara menghitung salary competitiveness ratio. Untuk menghitung SCR dapat diketahui gaji yang ditawarkan oleh perusahaan dan gaji rata-rata industri atau pasar yang relevan untuk posisi pekerjaan yang sama. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada menentukan gaji perusahaan. Ini adalah jumlah gaji yang ditawarkan oleh perusahaan untuk posisi pekerjaan tertentu. Yang kedua ada riset gaji rata-rata di industri atau pasar. Kita perlu mengetahui rata-rata gaji yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama atau pasar yang sebanding untuk posisi pekerjaan yang serupa. Dan yang ketiga itu cara menghitung SCR. Ada rumusnya yaitu gaji perusahaan dibagi dengan gaji rata-rata di industri atau pasar. Yang keempat ada interpretasi hasil. Jika hasil penghitungan SCR lebih dari 1 untuk menunjukkan bahwa
perusahaan membayar gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri atau pasar. Sebaliknya, jika hasilnya kurang dari 1, itu menunjukkan bahwa perusahaan membayar gaji yang lebih rendah daripada rata-rata industri atau pasar. Dengan demikian, langkah-langkah di atas dapat membantu untuk menghitung SCR untuk memahami seberapa kompetitif gaji yang ditawarkan oleh perusahaan dalam konteks industri atau pasar yang relevan. Dan pastinya SCR memiliki dampak positif dan dampak negatif masing-masing. Dampak positif SCR yang tinggi. Yang pertama, dapat meningkatkan daya tarik talenta. Perusahaan yang menawarkan gaji lebih kompetitif dapat menarik kandidat berkualitas tinggi, meningkatkan peluang merekrut talenta terbaik. Yang kedua, meningkatkan retensi karyawan. Gaji yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar dapat mengurangi tingkat turnover karena karyawan merasa dihargai secara finansial. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Karyawan yang merasa puas dengan kompensasi mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif dalam bekerja. Yang keempat, memperkuat reputasi perusahaan. Perusahaan dengan SCR tinggi dianggap sebagai tempat kerja yang baik, meningkatkan reputasi di industri, dan mempermudah proses rekrutmen. Dampak negatif SCR yang tinggi. Yang pertama, beban keuangan yang tinggi. Memberikan gaji lebih tinggi dari rata-rata pasar dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan secara signifikan, terutama dalam jangka panjang. Yang kedua, ketidakseimbangan internal. Jika karyawan baru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan lama, hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan konflik internal. Yang ketiga, ekspektasi yang terus meningkat. Karyawan mungkin mengharapkan kenaikan gaji terus-menerus dan bisa sulit dipenuhi perusahaan. Dan ada dampak positif SCR yang rendah. Yang pertama, pengendalian biaya. Membayar gaji di bawah rata-rata pasar dapat membantu perusahaan untuk mengelola biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua, kesempatan untuk berfokus pada benefit lain. Perusahaan dapat menawarkan insentif non-finansial seperti fleksibilitas kerja, budaya kerja positif, atau pelatihan untuk mengkompensasi gaji yang lebih rendah. Dampak negatif SCR yang rendah, yang pertama ada kesulitan merekrut talenta. Gaji yang tidak kompetitif dalam membuat kandidat potensial memilih perusahaan lain yang menawarkan kompensasi lebih baik. Yang kedua, tingkat turnover tinggi. Karyawan cenderung meninggalkan perusahaan untuk mencari gaji yang lebih baik di tempat lain. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Karyawan yang merasa tidak dihargai secara finansial mungkin menjadi kurang termotivasi dan menurunkan kinerja mereka. Dan yang terakhir, reputasi yang buruk. Perusahaan yang dikenal membayar rendah dapat kehilangan daya tarik di pasar kerja dan reputasinya di industri. Jadi kesimpulannya, SCR harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif di pasar tenaga kerja tanpa membahayakan stabilitas keuangan perusahaan. Strategi kompensasi yang seimbang, baik secara finansial maupun non-finansial, sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan menarik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.